Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zalo Furkan. Nah, langsung saja ke dalam pokok pembahasan. Sebelumnya kita lihat dulu perjalanan kurikulum di Indonesia dari mulai tahun 1947 sampai 2013. Jadi, sekarang kita mengimplementasikan kurikulum 2013 walaupun kurikulum 2013 sendiri sudah mengalami beberapa kali revisi. Nah, sekarang kita coba membahas satu persatu dari setiap masa. Yang pertama, untuk kurikulum di Indonesia itu lahir pada tahun 1947 dengan nama Rencana Pelajaran. Jadi, pada masa awal-awal Indonesia menyatakan kemerdekaan, jadi kurikulumnya pun ada beberapa penekanan pada semangat untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, nama lain dari kurikulum Rencana Pelajaran 1947 ini adalah Leerplan, atau ini merupakan serapan dari bahasa Belanda, jadi belum menggunakan terminologi kurikulum dari versi bahasa Inggris. Selanjutnya, di sini ada beberapa ciri yang harus menjadi poin penekanan kita berkaitan dengan kurikulum Rencana Pelajaran tahun 1947 ini. Yang pertama, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa pada masa ini adalah masa di mana Indonesia ingin mempertahankan kemerdekaan, kemudian ingin diakui eksistensinya seluruh dunia internasional. Maka salah satu penekanan dari kurikulum rencana pelajaran di sini adalah melakukan perubahan orientasi pendidikan yang asalnya dari pendidikan Belanda menjadi orientasi pendidikan untuk kepentingan nasional. Nah, sehingga di sini asas yang digunakan dalam pendidikan sendiri adalah Pancasila. Nah, dalam pelaksanaan atau dalam implementasi kurikulum Rencana Pelajaran 1947 ini baru bisa diterapkan di sekolah pada tahun 1950. Jadi ada sekitar 3 tahun. Di sini ada perumusan, perencanaan, kemudian pematangan konsep. Sehingga pada tahun 1950 baru bisa diterapkan di sekolah. Kemudian selanjutnya dari segi isi kurikulum. Di sini ada dua penekanan atau dua pokok yang menjadi isi dari kurikulum rencana pelajaran, yaitu yang pertama berkaitan dengan daftar mata pelajaran dan jam pelajaran. Yang kedua berkaitan dengan garis-garis besar pengajaran. Jadi ini adalah dua pokok isi kurikulum rencana pelajaran tahun 1947. Nah, yang terakhir poin yang menjadi penekanan dalam kurikulum 1947 adalah mengurangi pendidikan pikiran dan mengutamakan. Nah, pada perkembangannya, kurikulum ini mengalami penyempurnaan sehingga lahirlah kurikulum pelajaran terurai tahun 1952. Ada dua hal yang menjadi penekanan dalam kurikulum rencana pelajaran terurai ini. Yang pertama adalah silabus mata pelajaran sudah jelas. Jadi, satu orang guru mengajar satu mata pelajaran. Kemudian yang kedua, rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, ini adalah dua penekanan dalam kurikulum rencana pelajaran terurai tahun 1952. Oke, selanjutnya kurikulum 1964 yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1952. Poin-poin yang terkandung dalam kurikulum ini, yang pertama ada program Pancawardhana. Program Pancawardhana ini meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Jadi ini 5 aspek yang ditekankan dalam program Pancawardhana. Selanjutnya, program pada kurikulum 1964 adalah pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Dan poin yang terakhir pada kurikulum 1964 adalah pembagian kelompok bidang studi yang terdiri dari 5 bidang, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Oke, jadi itu gambaran dari kurikulum tahun 1964. Nah, kemudian kurikulum 1964 ini ternyata hanya bertahan 4 tahun. Jadi, pada tahun 1968 itu dilakukan penyempurnaan untuk kurikulum 1964. Salah satu poin penyempurnaan itu adalah adanya perubahan program Pancawardhana yang kemudian diubah penekanannya menjadi 3 hal, yaitu pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan
kecakapan khusus. Dan perubahan kurikulum 1964 program Pancawardhana menjadi kurikulum 1968. Itu perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kemudian, ada dua hal lagi poin penting yang harus kita ketahui tentang kurikulum 1968, yaitu yang pertama isi pendidikannya dan tujuannya. Kemudian selanjutnya kurikulum 1975. Pada kurikulum ini sudah mengenal istilah manajemen by objective. Sehingga sesuatu yang dilaksanakan dalam tataran pelaksanaan perancangan kemudian perencanaan pembelajaran itu harus diadministrasikan. Jadi di sini udah mengenal istilah prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang memuat tiga hal, ada materi, metode, dan tujuan pengajaran. Kemudian selain itu pada tahun 1975 juga dalam kurikulumnya sudah mengenal suatu pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan atau bahasa sekarang RPP. Nah, di dalam satuan pelajaran ini pada kurikulum 1975 itu memuat petunjuk umum, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Ini adalah salah satu yang menjadi pembeda dari kurikulum tahun-tahun sebelumnya, karena pada masa ini sudah mengenal adanya administrasi dalam bidang pendidikan. Selanjutnya kurikulum 1984. Nah, pada tahun ini hadir kembali kurikulum yang merupakan penyempurnaan dari tahun 1975, di mana di sini ada beberapa penekanan. Yang pertama adalah mengusung proses skill approach. Jadi, pendekatan keterampilan proses itu sudah dihadirkan dalam pembelajaran sehingga di sini dikenal dengan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Itu didasarkan pada siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Jadi, kurikulum 84 ini sudah memulai yang namanya student center. Dan ada hal lain juga bahwa dalam kurikulum 1984 ini salah satu cirinya adalah berorientasi kepada tujuan instruksional. Jadi di sini di kurikulum 1984 ini guru diharapkan atau diwajibkan menganalisis dulu tujuan instruksionalnya sebelum menentukan bahan dan proses pembelajaran. Dan selanjutnya kurikulum 1994. Kurikulum 1994 juga kurikulum penyempurnaan dari kurikulum 1984. Di sini pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, pada kurikulum 1994 ada beberapa perubahan yang menjadi dasar. Yang pertama berkaitan dengan pembagian waktu. Jadi di sini ada perubahan sistem semester menjadi sistem catur bulan. Asalnya per 6 bulan menjadi per 3 bulan. Dengan harapan perubahan ini memberi waktu yang banyak untuk siswa biar belajar materinya. Kemudian yang lainnya berkaitan dengan tujuan pengajaran di sini, pada kurikulum 1994 dibagi menjadi 3 hal, yaitu pemahaman konsep, keterampilan menyelesaikan soal, keterampilan menyelesaikan masalah. Selanjutnya kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Di kurikulum ini ada 3 poin. Yang pertama, pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi, tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performa. Yang kedua, hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Kemudian yang terkait keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Oke, itulah gambaran kurikulum 2004. Selanjutnya kurikulum 2006 atau yang kita kenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi dia menggantikan kurikulum KBK yang hanya bertahan 2 tahun. Oke, di sini untuk kurikulum KTSP 2006
ada beberapa penekanan. Yang pertama, guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah. Jadi di sini pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional itu menyusun 3 hal. Yang pertama, kerangka dasar, standar kompetensi lulusan, standar kompetensi, dan kompetensi dasar atau dulu yang dikenal dengan SKKD. Selebihnya, perangkat pembelajaran yang namanya silabus, RPP, penilaian, dan sebagainya yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru. Itu dikembangkan oleh satuan pendidikan. Selanjutnya ada tujuan KTSP, bisa dilihat dan dibaca pada video ini. Selanjutnya, kurikulum yang kita gunakan saat ini yaitu kurikulum 2013. Yang kita ketahui juga sudah mengalami beberapa kali revisi, dan ini adalah alasan lahirnya kurikulum 2013 dari sudut pandang persepsi masyarakat. Itu ada beberapa hal yang menjadi hal yang mendasari lahirnya kurikulum 2013. Yang pertama, terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif. Yang kedua, beban siswa terlalu berat. Dan yang ketiga, kurang bermuatan karakter. Kemudian fenomena negatif yang mengemuka dan menjadi dasar lahirnya kurikulum 2013 itu adalah perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam ujian, gejolak masyarakat. Selanjutnya, perkembangan pengetahuan dan pedagogi yang menjadi dasar juga lahirnya kurikulum ini, yaitu neurologi, psikologi, observation based atau discovered learning, dan collaborative learning. Dan yang terakhir yaitu ada konsep kurikulum, yaitu buku yang dipakai, proses pembelajaran, proses penilaian. Dan proses pembelajaran pada kurikulum ini ada beberapa hal yang menjadi penekanan atau ciri khas dari kurikulum ini. Di antaranya adanya pendekatan saintifik atau yang dikenal dengan 5M. Mulai dari menanyakan sampai mengkomunikasikan. Kemudian di sini juga proses pembelajaran itu dihadirkan model-model yang berorientasi pada student center dan aktivitas yang mengasah berpikir tingkat tinggi siswa. Kemudian yang keempat yang menjadi pembeda adalah proses penilaiannya. Jadi proses penilaiannya dalam kurikulum 2013 ini menekankan pada proses penilaian pada proses jalannya pembelajaran. Oke, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sejarah kurikulum yang ada di Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.